Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang. Dan spesial kali ini dari Kota Wisata Batu, kita mengajak Anda untuk berjalan-jalan di Concrete Cafe Kota Batu. Dengan kesejukan Kota Batu, kita akan mengajak Anda 60 menit ke depan berbincang tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pemerintah Kota Batu di tahun 2024. Tentu saja seperti di episode sebelumnya telah diinformasikan bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, keberadaan dari cukai akan kembali kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dari dinas-dinas terkait, dan tentu saja untuk peruntukannya ada 3 bidang utama, yakni 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40% untuk bidang kesehatan, dan juga 10% untuk bidang penegakan hukum. Dan tentu saja ini menjadi pembahasan yang otomatis akan bisa kita edukasi kepada masyarakat bahwa menggempur rokok ilegal menjadi tugas kita bersama, karena pada akhirnya cukai akan kembali kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Dan sudah bersama dengan kita kali ini Kabid Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Bapak Fardian Budi Santoso ST. Apa kabar? Baik, Mbak. Baik, Pak Fardian, terima kasih atas waktunya. Kemudian kita juga sudah bersama dengan Kabid Penyuluhan Pertanian dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Batu, Ibu Ayun Rihana, Sarjana Kehutanan, Magister Agribisnis. Apa kabar Bu Ayun? Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas waktunya, dan tentu saja dari Pak Fardian dan juga Bu Ayun akan banyak memberikan informasi yang sangat luar biasa di pemirsa bahwa keberadaan dari DBHCHT, kalau boleh lebih simpelnya disebut seperti itu, tetapi mungkin masyarakat tidak tahu bahwa DBHCHT ini ternyata dari cukai yang diperjuangkan oleh masyarakat, diperjuangkan kita bersama, otomatis adalah untuk bisa kembali begitu ya kepada masyarakat. Namun sebelumnya kita ke Bu Ayun terlebih dahulu. Kalau dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, memang dari tahun ke tahun sudah memiliki jatahnya begitu ya, porsi untuk mendapatkan alokasi dana dari DBHCHT begitu. Nah, sejauh ini berapa sih alokasi dana yang turun di tahun 2024 dan sudah digunakan untuk program kerja pemerintah apa saja? Silakan. Baik, terima kasih. Dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Batu, ini tahun kedua kami mendapatkan alokasi DBHCHT. Alhamdulillah, tahun pertama kemarin kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal, tapi tahun ini kita insya Allah sudah bisa merealisasikan dana ini dengan lebih maksimal lagi. Tahun 2024 ini kita mendapat alokasi dana 2621 920 568, berarti 2,6 miliar. Dan alhamdulillah ini hampir 100% terrealisasi. Tapi ini masih berjalan juga terus sampai akhir Desember ini, masih ada program yang masih berjalan. Sehingga kita memang berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan dana DBHCHT ini untuk kemanfaatan masyarakat Kota Batu, terutama petani di Kota Batu. Untuk membedakan di program kerja yang terlaksana dari tahun sebelumnya dan tahun ini, kalau tadi diinformasikan bahwa tahun ini jauh lebih efektif untuk bisa menyerap begitu ya kemanfaatan ini, seperti apa bedanya? Iya, karena memang tahun kemarin kita memang masih awal melaksanakan, jadi kita masih banyak keraguan terhadap aturan-aturan yang ada. Tetapi alhamdulillah tahun 2024 ini salah satunya kita bisa mengembangkan anggaran ini untuk membantu sarana prasarana masyarakat. Kalau tahun 2023 kemarin kita hanya berani mengalokasikan hanya untuk BIMTEK, untuk pelatihan saja. Sedangkan saat kita melaksanakan pelatihan kepada petani, banyak petani-petani kami yang akhirnya membutuhkan penunjang dari pelatihan tersebut. Sehingga tahun 2024 ini selain pelatihan dan BIMTEK juga memberikan penunjang berupa sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan petani tadi itu. Baik, ini luar biasa sekali. Di tahun kedua akhirnya sudah mendapatkan bagaimana strategi untuk bisa memberikan manfaat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat begitu ya. Karena mengingat kembali pemirsa bahwa pengalokasian dana untuk kesejahteraan sosial ini di 30% adalah bantuan sosial, 20%-nya adalah keterampilan kerja. Di antaranya keterampilan kerja yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Kalau di tahun 2023 fokusingnya adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan. Di tahun 2024 ada penambahan sarpras begitu ya, yang menunjang pelatihan tersebut sehingga mereka bisa langsung praktek dan digunakan untuk profesi dari seluruh masyarakat yang ada di sana. Baik, kita ke Pak Fardian nih, bahwa dari Kabid Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu ini tahun pertama untuk mendapatkan alokasi dana tersebut begitu. Sejauh ini seperti apa alokasi yang didapatkan di tahun 2024 dan program kerjanya seperti apa? Baik, Mbak.
Selamat pagi pemirsa JTV. Jadi untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu baru mendapat dana DPHJT ini tahun 2024. Ini berdasarkan tadi Permen Q nomor 215 tadi. Jadi di pasal 11 ayat 4. Jadi pasal itu menyebutkan bahwa DPHJT dapat digunakan kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Sehingga akhirnya diwujudkan dengan SK proyek strategis daerah yang menyebutkan bahwa kita mendapatkan alokasi dana 10M264479.247 itu atau 26,03% dari total keseluruhan. Terus kemudian program prioritas yaitu tentang pengolahan sampah. Kita di PSD itu ada pengadaan insinerator 2 buah, itu diletaknya di lokasi Sisir, Kelurahan Sisir, dan lokasi Dadarejo. Kenapa dipilih itu? Karena selain sampahnya, jumlah volume sampahnya, juga fasilitas penunjangnya sudah lengkap. Kemudian selain itu juga adanya bahan bakar alami yaitu CNG. Selain itu juga adanya pelatihan dan sarana-prasarana penunjang lainnya. Gitu. Baik, dari 10 miliar ini apakah semuanya sudah terserap begitu dan seperti apa pelaksanaannya dari awal tahun sampai dengan akhir tahun ini? Untuk sekarang penyerapan sudah 20,70% dari total 10,26 itu kemarin uang muka dari insinerator dan CNG kemarin. Untuk yang lainnya sudah proses pengadaan dan proses dalam proses pembuatan. Jadi akhir tahun sebelum tanggal 15 semuanya sudah selesai 100%. Sebelum tanggal 15 Desember semuanya akan benar-benar clear selesai 100% begitu ya. Tadi. Baik, luar biasa sekali. Kita kembali ke Bu Ayun bahwa dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, keterampilan secara konkret yang diberikan kepada masyarakat sejauh ini seperti apa? Apalagi ada ketahanan pangan yang juga otomatis menjadi concernnya juga begitu, bukan hanya sekedar memberikan dunia pertanian menjadi lebih berkualitas dan meningkat begitu ya, tetapi ada ketahanan pangan seperti apa kegiatan pelatihannya? Iya, terima kasih. Jadi kita memang menunjang visi misi Kota Batu juga, amanah dari Bapak Presiden juga untuk ketahanan pangan. Kita langsung mengeksekusi Mbak amanah Presiden tersebut. Kita fokuskan anggaran DPHJT sebagian ini juga untuk menunjang ketahanan pangan di Kota Batu. Salah satunya kita juga ada pelatihan pertahanan pangan, diantaranya jagung, untuk komoditas padi. Meskipun secara kita di Kota Batu memang bukan komoditas utama ya, tetapi itu sangat dibutuhkan oleh petani dan terutama masyarakat Kota Batu. Saat itu juga memberikan saprodi berupa benih jagung, benih padi, dan pupuknya. Sehingga nanti setelah diberikan pelatihan terhadap budidayanya, bagaimana pengelolaannya, mereka juga langsung diberikan untuk prakteknya itu berupa sarana-prasarana benih padi dan pupuknya. Terkait juga dengan jagung juga. Untuk tenaga pengajarnya dan juga waktu pelaksanaannya, sejauh ini berapa bulan kemudian memberikan pertemuan ini kepada masyarakat, berapa banyak masyarakat yang mendapatkan permanfaatannya? Jadi kalau total dari sasaran kita, target kita untuk 2024 ini sekitar 800 orang ya. 800 orang? 803 orang, jadi tapi realisasinya insya Allah ini lebih ya realisasinya ya dari target kita yang sudah kita canangkan. Untuk 800 orang itu dibagi dari berbagai pelatihan-pelatihan, salah satunya pelatihan ketahanan pangan tadi itu, jagung dan padi. Selain itu juga diberikan sarana-prasarana penunjang pelatihan tadi itu, benih padi dan saprodi. Untuk narasumbernya kita meliputi dari Balai Besar Ketindan, ada dari Balai Besar Songgoriti, kemudian juga ada dari Polbangtan, juga ada dari BSIP. Jadi kita tergantung tema dari pelatihan kita mengambil narasumber yang sesuai spesialisasinya. Baik, sangat lengkap sekali begitu ya, bagaimana keterampilan ini memang diberikan kepada masyarakat secara langsung untuk bisa memiliki asas kemandirian. Pada akhirnya bukan hanya mendapatkan pelatihan di hari ini kemudian selesai, tetapi ke depannya mereka akan memiliki satu visi misi yang akan direalisasikan, yaitu ketahanan pangan. Memiliki tanam benih padi jagung dengan pupuk yang memang berkualitas begitu. Kita kembali ke Pak Fardian, bahwa tadi ada insinerator begitu. Nah, ini sebuah istilah yang mungkin masih belum awam begitu di masyarakat, termasuk saya sebagai orang awam begitu. Insinerator ini sebenarnya memiliki fungsi yang seperti apa, dan dua tempat yang dipilih ini sejauh ini memiliki SDM yang seperti apa untuk pengoperasiannya? Siap, Mantan Nuwun.
Jadi insinerator itu merupakan alat pembakar sampah, Pak. Jadi insinerator ini yang kami pilih yaitu Dodica Brasco, itu sudah sesuai uji dari KLHK. Kenapa kita pilih itu? Jadi sudah memenuhi uji kualitas KLHK. Kemudian untuk masalah SDM-nya, di sisir itu 20 orang, KSM-nya sudah terbentuk, kemudian Dadap Rejo sama juga 20 orang. Jadi nanti kita siapkan waktu pelatihan pada waktu running hari Selasa kalau nggak salah itu, nanti kita sekalian kita berikan pelatihan terhadap pengoperasiannya insinerator, dan itu harus mendapatkan sertifikat dari Dodica. Jadi tidak boleh orang lain yang mengoperasikan selain yang sudah mendapatkan sertifikat dari pihak PT Dodica. Baik, nanti kita akan belajar lagi bagaimana banyak alat-alat yang otomatis akan lebih mengefektifkan begitu ya, bagaimana pengelolaan dan juga dari sampah tersebut bisa menjadi lebih baik. Limbah nanti akan kita bahas lebih lanjut begitu ya, dan pelatihan kepada masyarakat otomatis bukan hanya 2 petugas saja yang harus belajar, tetapi seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut harus semuanya belajar. Kami akan segera kembali pemirsa, dan kita masih berbincang tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pemerintah Kota Batu tahun 2024. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang. Kali ini masih persembahan dari JTV Malang, dan tentu saja dipersembahkan oleh Satpol PP Kota Batu. Dan ini merupakan satu kegiatan untuk terus mensosialisasikan bahwa menggempur rokok ilegal adalah tugas kita bersama. Dan tugas kita bersama ini adalah untuk bisa mendapatkan cukai, di mana cukai ini peruntukannya akan kembali ke masyarakat melalui masing-masing pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah Kota Batu yang mendapatkan asas kemanfaatan tersebut. Sekali lagi kami reminds bahwa ada bidang kesejahteraan masyarakat 50%, bidang kesehatan 40%, dan juga bidang penegakan hukum 10% berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan. Dan di dalam kesejahteraan sosial ini ternyata diantaranya itu di dalamnya ada Dinas Pertanian untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan. Kemudian juga di dalam kesejahteraan sosial ada juga Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa mengolah sampah menjadi tidak mencemarkan lingkungan begitu ya. Kita kembali ke Pak Fardian, bahwa dari proyek strategis daerah tahun 2024 menjadi tahun pertama untuk Kota Batu menerima alokasi pendanaan dari DBHCHT begitu ya. Latar belakang dari kenapa Kota Batu akhirnya harus memilih ini menjadi salah satu tempat untuk concern tempatnya alokasi dana, dan juga harus ada insinerator untuk Kota Batu. Silakan. Seperti ini, Mbak. Jadi kita flashback dulu. Jadi Kota Batu tahun 30 Agustus 2023 adanya penutupan TPA. Ya. Kemudian setelah penutupan untuk mengalami kredit, kita survei studi tiru ke berbagai daerah. Akhirnya kita pilih yang paling cepat untuk pemusnahan sampah dan pengolahan sampah, pembakaran sampah, yaitu insinerator. Ya. Kemudian akhirnya bulan Desember pengadaan insinerator itu di TPA pertama kali, itu 11 Desember 2023 kita running sesuai dengan Perwali 73 tahun 2021, bahwa sistem pengolahan sampah sekarang menjadi tanggung jawab masing-masing desa dan kelurahan. Okay. Untuk pemerintah daerah itu hanya di 21 ruas perkotaan, dan sampah residu yang dihasilkan oleh masing-masing TPS 3R. Ya. Kemudian oleh Pak Kepala Dinas kami tanggal 5 Januari 2024 itu dibuka kembali TPA, tapi dibatasi. Okay. Hanya yang masuk 21 ruas dan sampah residu tadi. Sampai sekarang evaluasi dari insinerator tersebut, pertama kali kita pakai pada waktu itu tidak ada anggaran CNG, itu pakai solar. Okay. Pakai solar itu sangat boros dan mempengaruhi terhadap kinerja dari insinerator tersebut, karena memang insinerator ini memang ramah lingkungan karena ada sistem waste scraper yang merupakan pakai uap air penyerapan dari uap sampah. Ya. Itu menjadi dibuang ke air. Makanya insinerator ini untuk air sangat dominan. Jadi keperluan air untuk insinerator ini dominan. Jadi satu insinerator
itu secara 24 jam itu menghabiskan sampah itu sekitar 15 ton. 15 ton. Itu kalau 24 jam. Sementara di kami sampai hari ini masih 12 jam. Jadi setengah 8 sampai dengan jam 10 malam. Ya. Itu sekitar 10 sampai 20 ton. Kemudian setelah itu kami ada tim pendamping dari TPS TKR yang dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup mendampingi seluruh desa TPS TKR. Akhirnya dari situ kita pilih mana yang benar-benar butuh untuk biar tidak ada masalah di TPS TKR-nya tentang sampah. Akhirnya kita pilih Kelurahan Sisir dan Kelurahan Dadarejo. Tapi selain insinerator, kita juga selalu sosialisasi terhadap pilah sampah dari rumah. Ya. Itu yang terpenting sebetulnya selain insinerator, karena berapapun insinerator jumlahnya, kalau tidak pilah akhirnya berat di mesinnya, Mbak. Ya. Gitu. Makanya edukasi kepada masyarakat harus tetap dilaksanakan. Terutama sampah organik, karena yang membuat bau di TPA dulu itu adalah sampah organik. Ya. Mungkin nanti di 2025 kita mungkin konsen nantinya di sampah organik. Tapi di salah satu RW di Kecamatan Batu itu sudah ada yang memang pilah sampah, asli pilah sampah. Jadi setiap hari kita ambil itu, kresek putih itu organik, kresek merah anorganik. Ya. Jadi masyarakatnya sudah terbiasa. Masyarakat sudah terbiasa karena keterpaksaan tidak ada lagi di kelurahan tersebut, tidak ada TPS TKR-nya. Ya. Karena keterpaksaan tersebut, akhirnya warga mau untuk pilah sampah karena memang sampah menumpuk kan berpengaruh terhadap kesehatan. Baik, berarti dari insinerator ini walaupun sudah ada, masyarakat harus tetap diedukasi untuk tetap memiliki konsep pilah sampah. Ya. Berarti apakah juga ada kegiatan pelatihan dan juga keterampilan dari DLH sendiri untuk masyarakat? Ya, jadi untuk dana DPS JHT ini kita anggarkan 200 juta untuk pelatihan, yaitu di seluruh desa dan di dalam pelatihan tersebut kita juga pada pengadaan kresek, Mbak. Nah, itu nanti biar masyarakat di Sisir dan Dadarejo itu tidak beli dulu. Jadi kita sediakan dulu kresek putih dan kresek merah untuk membedakan tiap harinya kita ambil gitu. Jadi selain tidak memberatkan mesin tadi, itu tadi masyarakatnya sudah mendapatkan edukasi tentang pilah sampah. Baik. Ini menjadi sebuah konsep bahwa semuanya dilaksanakan dari hulu sampai dengan hilir begitu ya. Bagaimana masyarakatnya sudah terbiasa dengan edukasi pilah sampah, tetapi juga ada solusi yang dimiliki yaitu insinerator untuk bisa membakar sampah tapi tetap dengan ramah lingkungan. Karena ada bahan bakar yang memang natural gas begitu ya. Dan ini otomatis dipilih dengan yang terbaik untuk mencintai lingkungan yang ada di Kota Batu. Mungkin saya tambahkan ya, Pak. Jadi kami matur nuwun atas partisipasi dari desa dan kelurahan yang selama ini sudah memberikan kontribusinya terhadap pengolahan sampah di masing-masing TPS 3. Jadi tidak ada permasalahan seperti yang ada di kota-kota lain. Itu aja. Baik, semoga bisa terus ditingkatkan begitu ya dan menularkan ke tempat-tempat yang lainnya. Kita beralih kembali ke Bu Ayun, bahwa dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu sudah disampaikan bahwa ada pelatihan-pelatihan yang otomatis di tahun ini yang membedakan dari tahun sebelumnya adalah pemberian sarpras yang memang dibutuhkan untuk mendukung sarana produksi begitu ya dalam pelatihannya. Nah, sejauh ini dari masyarakat sendiri, berapa persentase petani dan juga persentase masyarakat yang mendapatkan manfaat dan juga jumlah dari kurang lebih tadi ada 803 orang begitu ya, silakan. Ya, kalau target kita sebenarnya kalau seluruh Kota Batu itu ada 21.000 petani. 21.000 dari 21.000 petani kurang lebih itu, Mbak ya. Itu terdapat 275 kurang lebih 275 kelompok tani yang di dalam kelompok tani itu yang sudah masuk. Dari 21.000 petani tadi itu yang sudah tergabung dalam kelompok tani sekitar 9.900 petani. Nah, itu memang target utama kita memang harusnya petani seluruh Kota Batu. Tetapi ya mengingat keterbatasan anggaran dan kemampuan daerah, kita akhirnya bertahap. Jadi kita harus menyasar gapoktan dulu. Ada 24 gapoktan di Kota Batu. Di satu desa ada satu gapoktan, sehingga itu yang akan kita sasar terlebih dahulu target kita. Setelah gapoktan kita ada kelompok wanita tani juga. Kita juga ada
lembaga-lembaga masyarakat seperti lembaga pelatihan masyarakat secara mandiri, swadaya, P4S juga ada, itu yang harus kita berikan pelatihan-pelatihan diutamakan. Nanti tahap berikutnya setelah ketua-ketua kelompok itu kita berikan motivasi dan pelatihan, kita baru akan menyasar di luar kelompok. Jadi kita memang menghimbau seluruh petani di Kota Batu, kita himbau untuk bergabung di dalam kelompok tani. Karena melalui kelompok itu nanti kita akan lebih mudah memberikan fasilitas-fasilitas ataupun pelatihan dan bantuan dari pemerintah. Baik, semuanya harus masuk dalam kelompok karena nantinya informasi akan bisa di-share dengan luas begitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat bahwa bagaimana sih masyarakat yang ada di Kota Batu melihat keterampilan yang diberikan begitu, apakah mereka sudah bisa merasakan peningkatan dari kualitas untuk tanaman-tanaman mereka dan juga ketahanan pangannya? Oh iya, terutama kemarin kita saat melakukan pelatihan BIMTEK Agribis Padi itu, kita bawa mereka kepada tempat yang sudah mempraktekkan bagaimana sih penanggulangan hama padi secara alami, misalkan dengan pelatihan pembuatan rubuha, rumah burung hantu. Jadi akhirnya mereka sudah berusaha mempraktekkan hasil dari BIMTEK dari DBH. Dan sudah merasakan manfaat ilmunya. Sudah merealisasikan di kelompok masing-masing. Baik. Pembuatan rumah burung hantu. Baik, tentunya dari BIMTEK Agribis Padi ini nanti masyarakat untuk para petaninya akan merasakan banyak manfaat. Bagaimana kualitas tanamannya akan semakin luar biasa, begitu ya, semakin baik. Iya, kemudian juga kuantitasnya juga otomatis akan semakin menyejahterakan, insya Allah begitu ya. Baik, tentunya kita akan segera kembali di segmen selanjutnya, masih berbincang tentang bagaimana pemanfaatan DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pemerintah Kota Batu tahun 2024, masih dari Konkret Cafe Kota Batu. Baik pemirsa, kita masih berada di Bincang-Bincang, di mana kita masih berada dari Konkret Cafe Kota Batu untuk mengajak Anda membahas tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pemerintah Kota Batu di tahun 2024. Mengingat bagaimana mengenali dan juga mewaspadai rokok ilegal ini menjadi tugas kita bersama, karena pada akhirnya dengan menggempur rokok ilegal kita bisa mendapatkan dana cukai. Dan DBHCHT ini merupakan dana cukai yang nantinya akan diperuntukkan untuk masyarakat secara langsung melalui dinas-dinas terkait. Seperti yang sudah kita informasikan di segmen sebelumnya, bahwa ada 30% untuk bantuan sosial dan 20% keterampilan kerja untuk bidang kesejahteraan sosial. Di antaranya ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Yang baru di tahun 2024 tentunya adalah pengalokasian dana untuk pengelolaan dari persampahan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu begitu ya. Dan otomatis ini menjadi concern kita bersama. Tadi sudah diinformasikan sama Pak Fardian bahwa ada edukasi pilah sampah yang tidak boleh berhenti. Karena mesin ini otomatis memang ada tetap usianya dan ada kapasitasnya yang akan terus terbatas begitu ya. Sehingga yang perlu kita edukasi kepada masyarakat, Pak Fardian silahkan untuk bisa mengajak masyarakat tetap memilah sampah di rumahnya masing-masing. Sampah organik ini seperti apa, yang anorganik juga seperti apa, dan harus seperti apa? Silakan. Ya, Pak Turun. Sebelumnya kami ini dari Dinas Lingkungan Hidup sudah sering sosialisasi ke masing-masing desa sama kelurahan. Kita punya penyuluh lingkungan itu ada 1 orang, terus kemudian pengendali dampak lingkungan ada 2 orang. Jadi sering turun ke lapangan. Jadi intinya kenapa kok pilah sampah ini penting? Karena juga membantu kinerja dari TPS 3R itu sendiri. Jadi kalau tidak pilah sampah, walaupun dengan 20 orang, dengan kapasitas kalau sisir itu hampir 4.000 kakak, itu sangat berat kalau tidak pilah sampah. Makanya pilah sampah itu penting artinya, karena memang organik sendiri itu kan bisa dibuat untuk pakan ternak, terus kemudian bisa dibuatkan kompos. Dan 2024 juga 2025 itu DLH memberikan support kepada TPS 3R yang sudah membuat pupuk kompos, itu dibeli sama DLH seharga Rp1.000 per kilonya. Jadi kita anggarkan 2024 sekitar 50 juta, untuk 2025 hampir 75 juta. Jadi untuk membantu pergerakan dari TPS 3R tersebut.
Baik. Sehingga masyarakat harus benar-benar belajar belajar bersama dan belajar membiasakan diri begitu yang paling penting ya. Ya, kita kembali ke alat pembakar sampah yang memiliki nama insinerator. Kita sama-sama belajar pemirsa bahwa ini adalah salah satu alokasi pendanaan yang akhirnya manfaatnya bisa membeli alat ini, dan kali ini sudah berada di 2 kelurahan, sekali lagi di Kota Batu, di Kelurahan Sisir dan juga Dadap-Rejo. Dan ada 20 orang yang otomatis mendapatkan pelatihan dan juga akan ada yang mendapatkan sertifikasi tertentu begitu. Ini boleh diinformasikan lebih rinci, silakan. Sebetulnya kita insinerator ada, kalau sampai dengan sekarang 5, Pak. Pada waktu 2020 totalnya ada 5 mesin begitu ya. Jadi 2023 kita pengadaan 3 di TPA. Baik. Kemudian untuk tahun 2024 dengan dana TPA Jati itu 2 unit. Ya. Setiap unitnya itu 6 orang. Minimal harus orang untuk SDM-nya. 6 orang operasional. Jadi 1 orang di mechanical, 2 orang di pintu, terus kemudian selain itu di abu dan di uap airnya. Jadi hasilnya dari insinerator tersebut adalah abu. Abu itu di TPA dimanfaatkan untuk paving dan untuk pengurukan di landfill. Selain itu, jadi kita sudah kemarin kita coba tetap ada campuran pasirnya, tapi intinya abunya bisa dimanfaatkan untuk paving dan digunakan di taman di TPA. Tidak terbuang. Seperti Baik. itu. Selanjutnya, untuk sertifikat tadi, jadi 6 orang tadi dididik selama seminggu. Baik. Sama PT Dodika Brasco tadi, dan diberikan sertifikat, dan orang itu yang harus mengoperasikan insinerator tersebut, karena pernah dilakukan tidak orang itu kan akhirnya bermasalah. Baik. Jadi memang sertifikat dan harus menggunakan APD lengkap. APD lengkap baik helm, kaos tangan, karena itu suhunya untuk masuk itu hampir 1200 derajat. Intinya gitu. Jadi kemarin kita coba tidak boleh turun dari kendaraan, langsung masuk ke insinerator, nantinya seperti itu, Pak. Baik, ada 6 orang khusus yang memang sudah diberikan pelatihan, kompetensinya juga nanti jelas, karena memang ini alatnya juga tidak sembarangan, tetapi juga ada 20 orang di masing-masing kelurahan. Ini seperti apa untuk bisa mendampingi dari pengoperasiannya? Jadi selain 6 orang itu ada 2 orang petugas pengambil sampah di kelilingnya. Terus kemudian ada yang milah dan ada yang ngompos. Jadi ada petugas pilah dan ada petugas kompos. Jadi 20 orang itu masing-masing, ya tadi 6 orang, jadi nantinya sebetulnya kurang, Mbak, yang di pemilahnya, karena sampah di sisir itu hampir 5-6 ton, di Dadap-Rejo 4 ton. Itu kami kira nanti kita berikan bantuan terhadap mesin konveyor untuk memudahkan pilah sampah, karena mesin konveyor kan mesin gerak gitu, Pak. Itu sampah masuk, dimasukkan mesin jalan itu, jadi 8 orang memilah antara organik dan anorganik. Terpilahnya itu residunya termasuk buah, termasuk tisu, termasuk plastik yang tidak bisa dijual, itu langsung masuk ke insinerator. Baik, dari alat pembakar sampah insinerator ini sendiri, kalau tadi diinformasikan di segmen sebelumnya 24 jam bisa mengolah 15 ton sampah kurang lebihnya begitu. Apakah nanti ini dari 6 orang yang mengoperasikan juga akan 24 jam atau masih 12 jam saja? Kalau 24 jam 6 orang kami kira masih 12 kurang. jam. Baik, gitu. 12 jam. Tapi lebih sebetulnya untuk 24 jam lebih irit, Pak, alatnya. Ini gitu. Baik, kedepannya nanti akan tidak menutup kemungkinan untuk menjadi 24 jam beroperasi begitu ya. Kita kembali ke Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Batu. Bu Ayun, kalau melihat bahwa di tahun sebelumnya adalah fokus di keilmuannya begitu ya, secara teoritis. Di tahun ini ada keilmuan tapi juga ada sarana produksi yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Apa saja ini konkret dari sarana produksi yang didapatkan kepada masyarakat? Jadi untuk tahun 2024 kita ada bantuan sarana prasarana penunjang pelatihan, itu ada berupa benih padi dan saprodinya, ada benih jagung dan saprodinya, kita juga ada benih kopi dan saprodi. Jadi setelah kita berikan pelatihan terkait agribisnis padi, kita menindaklanjuti dengan memberikan bantuan benihnya.
termasuk peralatan-peralatan untuk kelompok wanita tani. Jadi kemarin ada pelatihan untuk kelompok wanita tani terkait olahan. Kita tindak lanjuti juga dengan memberikan penunjang pelatihan tersebut dengan memberikan bantuan-bantuan peralatan yang menunjang usaha mereka. Baik, yang membedakan mungkin kalau dari masing-masing ini ada kan kopi, ada padi dan juga ada jagung. Kalau dari kelompok wanita tani, mereka lebih difokuskan kemana? Karena mereka kebanyakan kan adalah usahanya adalah olahannya, jadi produk-produk pertanian yang mereka olah, sehingga kita memberikan misalkan alat untuk pengemas, sealer gitu-gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok wanita tani tersebut. Jadi saat mereka kita berikan bantuan pelatihan terkait olahan, ya kita akan memberikan sarana untuk pengolahannya. Baik, bantuannya. Sampai dengan bantuan untuk pengemasan ini menjadi luar biasa. Karena memang ini masih dalam bidang kesejahteraan sosial. Sekali lagi, DBHCHT untuk persentase dari bidang kesejahteraan sosial diantaranya adalah dari 2 dinas yang hadir di hari ini, pemirsa. Kita kembali ke 24 Gapoktan yang sudah mendapatkan kemanfaatan begitu ya untuk bisa mendapatkan pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas yang seperti apa yang sudah dirasakan dari masyarakat yang mengikuti keterampilan ini? Baik, jadi Gapoktan yang kita latih, sekarang mereka sudah bisa menjadi narasumber di kelompok-kelompoknya masing-masing. Baik. Saat kita praktekkan mereka setelah kita berikan BIMTEK, setelah itu diterapkan kepada masing-masing kelompok desanya. Jadi kemarin sudah mereka memberikan menjadi narasumber misalkan di Dadaperjo. Jadi Ketua Gapoktannya memberikan pelatihan kepada anggotanya terkait bagaimana pembuatan rumah burung hantu, bagaimana pemanfaatannya, nanti ke depan seperti apa, itu sudah mulai seperti itu. Jadi kita harapannya kan bisa mencetak penyuluh-penyuluh swadaya dari masyarakat. Baik, penyuluh yang memang mandiri dari daerahnya masing-masing, itu yang menjadi harapan ke depannya begitu ya. Bukan hanya berhenti mendapatkan ilmu, kemudian pintar sendirian, tetapi bisa menularkan virus yang positif begitu ya Bu Ayun. Kembali ke ketahanan pangan. Dari ketahanan pangan ini, apakah memang hanya berhenti di padi dan jagung saja, atau seperti apa untuk realisasi di Kota Batu sih sebenarnya Bu? Ya, kalau memang komoditas pangan, target kinerja dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah memang salah satunya adalah padi dan jagung. Sehingga memang kita untuk pangan kita fokus kepada 2 komoditas itu. Memang ada kemarin porang, tetapi kita menunjang dari amanah Bapak Presiden juga ya. Jadi kita memang menfokuskan untuk komoditas padi dan jagung. Fokusnya adalah 2 komoditas yang ada di padi dan jagung untuk ketahanan pangan di Kota Batu begitu ya. Baik, kita masih akan segera kembali tentunya bagaimana pemanfaatan dari DBHCHT pemerintah Kota Batu tahun 2024. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan kita masih berada di Konkret Cafe Kota Batu untuk membahas tentang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pemerintah Kota Batu di tahun 2024. Dan dialog ini tentunya terselenggara berkat kerjasama dari Satpol PP Kota Batu bersama dengan Bea Cukai Malang, dan kita mengundang para dinas terkait yang mendapatkan asas kemanfaatan dari DBHCHT. Salah satunya kali ini bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Pak Fardian, kita kembali ke sarana prasarana yang sudah didapatkan. Kalau tadi alokasi dana disebutkan kurang lebih ada 10 miliar begitu ya untuk DLH di tahun 2024 dari proyek strategis daerah. Tadi kita sudah bercerita tentang bagaimana bahan bakar CNG, kemudian insenerator untuk membakar sampah dengan efektif, dan juga tetap mengedukasi masyarakat dengan keterampilan untuk memilah sampah. Tetapi sarana prasarana apa saja di luar insenerator yang didapatkan dari DBHCHT untuk Kota Batu? Silakan. Jadi 10 miliar itu selain PSD itu hanya CNG sama insenerator. Sedangkan yang lain itu ada mesin press paving, kemudian mesin penjajah sampah, kemudian pengayak, dan mesin press pumping, ada mesin press sampah. Jadi itu untuk menunjang di Kelurahan Sisir dan Kelurahan Dadaperjo. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup ini punya armada dump truck sejumlah 9 armada dalam kondisi baik, kemudian 8 amrol dan 1 kompaktor. Untuk menunjang di TBA itu ada 3 ekskavator, 1 bobcat,
kemudian 3 doser dan keadaan baik sekitar 90%. Baik, semuanya adalah dari dana DBHCHT. Nah, jadi DBHCHT hanya untuk dari mesin press paving, mesin penjajah sampah, mesin pengayak, sama mesin press paving. Baik, dari yang ada disebutkan oleh Bapak untuk surplus dari DBHCHT ini sendiri, untuk maintenance-nya seperti apa? Apakah harus dari internal DLH sendiri, atau masyarakat juga akan terlibat dalam maintenance peralatannya? Jadi sementara ini nanti didampingi oleh DLH. Kemudian untuk 2025 kita serahkan kepada masing-masing TPS 3R tadi. Jadi untuk pemeliharaan dan untuk pengoperasiannya kami serahkan kepada TPS 3R terkait. Baik, di segmen 4 ini berarti ini saatnya untuk masing-masing dinas memberikan sebuah target dan juga harapan ke depannya. Apakah yang akan menjadi target di program 2025 dari DBHCHT? Kalau mungkin tadi ada peralatan yang memang harus masih didampingi oleh DLH, ke depannya apakah seperti apa dan program kerjanya akan berubah seperti apa? Silakan. Kami di 2025 tetap fokus terhadap sosialisasi pilah sampah, karena itu harus diedukasi bukan hanya tiap 6 bulan, tapi tiap bulan kita edukasi masyarakat, karena memang butuh pendampingan dan selalu edukasi, karena masyarakat butuh effort dari pemerintah daerah. Jadi kami menginginkan adanya kesinambungan antara kinerja dari pemerintah daerah dan juga pemerintah desa dan kelurahan. Jadi kalau ada kesinambungan dari antar OPD dan kelurahan dan pimpinan pemerintah daerah, itu akan berjalan. Jadi tidak stagnan di dinas terkait saja. Baik. Dan juga kita pinginnya ayo kurangi sampah dengan pilah sampah tadi. Itu menjadi program besar yang memang harus terrealisasi di masing-masing masyarakat, begitu ya. Berapapun dananya, kalau memang masyarakat tidak bergerak bersama, alat-alat ini semuanya akan punya kuota dan keterbatasan usia, begitu ya. Baik, kita ke Bu Ayun, bahwa dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini memiliki kurang lebih tadi disampaikan 2,6 miliar kurang lebihnya, begitu ya. Di antaranya adalah pemberian peningkatan keterampilan sampai dengan sarana produksi yang juga diberikan. Ini kalau ke depannya 2025 apa yang kira-kira masih kurang dan akan menjadi program kerja tambahan untuk dari DBHCHT untuk Dinas Ibu, silakan. Iya, jadi kita berusaha memaksimalkan dan memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran yang diberikan, yang dialokasikan untuk Dinas Pertanian dari anggaran DBHCHT tadi ya. Untuk tahun 2025 kita memang lebih prioritaskan fokus kepada ketahanan pangan. Kita akan memberikan fasilitas kepada terutama petani-petani yang tahun ini belum mendapatkan alokasi untuk kita target untuk menjadi sasaran di tahun 2025, serta untuk masyarakat yang sudah kita pernah melakukan BIMTEK tetapi belum mendapatkan alat penunjang, itu juga akan kita bantu untuk tahun 2025. Jadi karena memang ternyata dana DBHCHT ini bisa berfungsi sangat luas, nggak hanya untuk BIMTEK tapi juga bisa untuk menunjang sarana prasarana pelatihan tadi itu, sehingga alhamdulillah ini adalah kabar yang baik dan ini memang disambut dengan gembira oleh masyarakat petani Kota Batu. Kita bisa menyasar petani-petani baik wanita tani maupun kelompok-kelompok swadaya petani. Kita juga bisa memberikan fasilitas baik itu sarana maupun prasarana. Kedepan harapan kami semoga DBHCHT ini bisa juga menyasar untuk bantuan-bantuan yang modal, yang selama ini memang kita masih terkendala ya. Untuk yang bantuan-bantuan yang modal itu memang belum bisa kita untuk alokasikan untuk bantuan kepada masyarakat. Jadi, tapi alhamdulillah sudah bisa diberikan bantuan sarana prasarana tadi. Semoga bisa kita manfaatkan maksimal untuk kesejahteraan petani di Kota Batu. Baik. Kalau untuk kurang lebih dari 21.000 petani, apakah ini juga menjadi target yang akan disasar begitu? Dan ketahanan pangan ini haruskah untuk petani saja atau masyarakat secara keseluruhan? Jadi kalau sesuai aturan kita memang untuk yang bisa kita sasar adalah masyarakat lainnya yang dituangkan dalam surat keputusan pemerintah daerah, sehingga sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk di luar petani, tetapi karena kita adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, jadi kita memang prioritasnya untuk petani, itu meliputi baik peternak, juga untuk masyarakat kelompok wanita, P4S, itu nanti yang jadi sasaran kita, sehingga nantinya mereka setelah kita berikan pelatihan maupun sarana-prasarana bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat yang lainnya, meskipun di luar petani. Baik, karena ketahanan pangan adalah untuk seluruh masyarakat Kota Batu, begitu ya, bukan hanya berhenti di para petani saja.
Mengingat jumlah masyarakat dan juga jumlah petani otomatis sangat tidak berimbang begitu ya. Jadi semuanya harus memiliki ketahanan pangan ke depannya menjadi salah satu program dari Dinas Pertanian begitu ya. Ke Pak Fardian kembali bahwa dari pengelolaan persampahan dan juga pengelolaan limbah B3. Ini limbah yang seperti apa yang memang harus terus diolah dan tetap ramah lingkungan dengan berbagai PR-PR ke depannya. Ya. Apakah ini juga akan menjadi program kerja tambahan dari DBHCHT yang ada di tahun berikutnya? Ya. Kalau di TPA Mbak sekarang sudah tidak ada produksi lindi, itu kan yang jadi penyebab salah satu masalah sama pemerintah Desa Telekung, karena lindi itu mengalir ke badan sungai. Karena sekarang sudah tidak ada produksi sampah yang ditimbun sekarang di sel sampah, jadi sudah tidak lagi menimbun sampah di sel sampah, jadi habis di insinerator. Hanya abu dari insinerator yang kita masukkan ke sel sampah selain untuk paving tadi. Selain itu untuk kedepannya kalau TPA kita ingin TPA yang sekarang menjadi edu wisata TPA. Edu wisata TPA. Ya, yang dijadikan oleh kepala dinas yang lama, mudah-mudahan bisa terwujud. Edu wisata TPA. Nah ini gambarannya seperti apa yang akan menjadi target ke depannya begitu ya? Jadi edu wisata TPA itu sampah itu semua bermanfaat. Ya. Sekarang di TPA itu ada pengolahan sampah organik menjadi produk ekoenzim dan kompos yang dimanfaatkan oleh taman-taman dinas lingkungan hidup itu sendiri. Terus kemudian ekoenzim untuk menghilangkan bau sampah. Jadi kalau sampah-sampah di tong, sampah-sampah di Pasemarin itu dengan disemprotkan ekoenzim 1:1000 itu baunya akan insya Allah hilang. Baik, aromanya akan hilang, semuanya memiliki manfaat dari semua sampah yang bisa diolah. Betul. Dan pada akhirnya orang bisa melakukan wisata begitu ya, wisata, edukasi wisata di TPA yang ada di Kota Batu. Semoga bisa terrealisasi untuk segala harapan yang luar biasa dan juga penyerapan dari DBHCHT juga semakin 100% efektif, tepat sasaran untuk masing-masing masyarakat. Baik pemirsa, kita akan segera kembali di segmen 5, di mana segmen 5 nanti kita akan bersama dengan boneka Sapro dari Satpol PP Kota Batu. Dan kita masih berada di bincang-bincang pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pemerintah Kota Batu tahun 2024. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di bincang-bincang kali ini, dan tentu saja kita masih dari Konkret Cafe Kota Batu dan berbincang tentang pemanfaatan DBHCHT yang ada di pemerintah Kota Batu tahun 2024. Sekali lagi kami reminds kembali bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ada 3 bidang yang akan mendapatkan kemanfaatan dari DBHCHT ini, dari bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian juga dari bidang kesehatan 40%, bidang penegakan hukum 10%, dan dari bidang kesejahteraan masyarakat 50% ini ternyata diantaranya itu ada Dinas Pertanian dan juga ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yang mendapatkan asas kemanfaatan. Namun di segmen 5 kita akan bersama dengan boneka Saprol dari Kakak Edi Satpol PP begitu ya. Beliau adalah Humas Data dan Informasi. Apa kabar Saprol? Alhamdulillah Kak, sehat. Asik. Berarti Saprol saatnya untuk bisa memberikan informasi kenapa sih kita harus menggempur rokok ilegal dan apa aja nih yang udah bisa diceritakan ke pemirsa. Silakan Saprol. Aku mau cerita dulu. Silakan. Ceritanya gimana? Jadi gini Kak, kemarin ada temanku, temanmu itu siapa namanya? Joko. Ayahnya itu seorang petani. Terus dia mendapatkan manfaat dari DBHCHT. Manfaatnya itu apa? Saprol loh, bukan itu. Manfaatnya itu namanya Saprodi, adalah sarana produksi pertanian. Oh iya, Saprodi. Jadi ayahnya itu bisa meningkatkan pertaniannya, produksinya, hasilnya banyak, terus dikasihkan kepada ibunya. Oh, dikasihkan kepada ibunya untuk dimasak Kak. Oh, hebat sekali. Jadi ayahnya yang menanam, ibunya yang memasak. Iya, tapi karena yang dimasak terlalu banyak, akhirnya nggak habis, jadi sampah makanan. Terus
Terus ibunya juga pinter. Oh, ibunya juga pinter. Pinternya gimana? Pinter masak? Bukan. Tuh, sabar, jangan marah-marah. Ibunya itu pinter karena mendapatkan pelatihan dari DLH. Nah, DLH itu apa? Dinas Lingkungan Hidup. Waduh, yang ada di Kota Batu. Pelatihannya itu tentang apa? Tentang pengolahan sisa makanan menjadi pupuk kompos. Setelah jadi pupuk kompos dikembalikan lagi ke ayahnya. Oh, untuk tanaman. Oh ya, untuk tanaman. Jadi itu adalah simbiosis mutualisme ya, yang dibangun oleh pemerintah Kota Batu dari dinas-dinas terkait. Iya. Jadi di situ ayahnya yang menjadi petani mendapatkan pelatihan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terus ibunya itu memasak hasil pertanian. Akhirnya dari sisa makanan tersebut diolah kembali menjadi kompos. Iya, dari pelatihan juga. Ya, pelatihan dari DLH sehingga ibunya bisa membuat pupuk kompos dan juga Kak, sing cair itu loh. Ali aku. Aduh. Oh ya, sing cair. Nah, yang cair itu bisa pupuk cair. Oh iya. Itu dikembalikan lagi ke ayahnya untuk digunakan untuk tanamannya di kebun gitu ya. Iya, Masya Allah, aku seneng Kak. Seneng. Terus gimana, mau cerita apa lagi? Oh iya Kak, aku mau cerita. Ada apa? Dari dana bagi hasil cukai tembakau tersebut juga digunakan oleh DLH. Digunakan jadi apa? Jadi terminator. Salah, bukan terminator, tapi inseminator. Nah, itu adalah alat untuk mengolah sampah. Jadi sampah-sampah tersebut diolah agar tidak berbahaya bagi lingkungan. Iya, soalnya lingkungan Batu itu sangat sejuk. Kalau banyak sampahnya, ya bahaya ta? Iya, ya gak bahaya ta gitu ya. Iya, ya bahaya karena lingkungannya sejuk. Itu sampahnya yang berbahaya diolah oleh DLH sehingga kesejukannya tetap terjaga, tidak ada polusi, sehingga para petani bisa menanam tanamannya dengan sehat, subur, makmur. Alhamdulillah. Jadi sangat banyak sekali ya Saprol dana bagi hasil cukai tembakau itu bagi manfaatnya di Kota Batu. Iya Kak, asalkan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya ya. Jadi teman-teman sekalian, harap tetap waspada terhadap peredaran cukai rokok ilegal, karena dengan adanya cukai rokok ilegal itu bisa merugikan bangsa, khususnya yang ada di Kota Batu. Contohnya kalau misalkan cukainya itu tidak kita awasi dan dana bagi hasil cukai tembakonya itu tidak mungkin bisa kita manfaatkan untuk saprodi. Oh iya, terus inseminator, terus untuk pelatihan pengolahan sampah, terus pelatihan para petani sehingga petaninya bisa makmur. Alhamdulillah. Jadi tetap awasi peredaran cukai rokok ilegal, karena cukai rokok ilegal itu sangat merugikan bangsa dan negara, khususnya di Kota Batu. Demikian Kak Ica. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk boneka Saprol. Luar biasa. Jadi boneka Saprol ini ternyata mama papanya merasakan kemanfaatan secara langsung ya Saprol ya? Iya dong. Aduh, luar biasa ya. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Pertanian, mama papanya mendapatkan peruntukan manfaat yang tepat sasaran ya Saprol ya? Betul. Jadi mama papa jadi pinter-pinter. Saprol juga tambah pinter. Baik, tentunya pemirsa kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Fardian Budi Santoso, terima kasih untuk Ibu Ayun juga, terima kasih Kak Edi, terima kasih Saprol. Sama-sama, I love you. I love you too dong pastinya ya. Karena yang pasti bersama dengan beragam dinas yang memang menjadi tugas bersama ini akan merasakan bagaimana masyarakat mendapatkan kemanfaatan. Sekali lagi bukan hanya berhenti di Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pertanian saja, tetapi dari Peraturan Menteri Keuangan ini
terbagi menjadi 3 bidang, dari 50% bidang kesejahteraan masyarakat, 40% bidang kesehatan, dan 10% bidang penegakan hukum. Dan di antara dari kesejahteraan masyarakat ini ada bantuan sosial dan juga ada keterampilan kerja yang akan terus diberikan kepada masyarakat, begitu ya. Semoga bisa menjadi target kita bersama menjadi lebih baik untuk masyarakat Kota Batu. DBHCHT juga akan semakin manfaat untuk tepat sasaran. Dan yang pasti cukai harus menjadi kemanfaatan untuk kita dan kita harus menggepur rokok ilegal. Terima kasih untuk semuanya, saya Ica pamit, terima kasih, sampai jumpa.